أستغفر الله رب البرايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. الحمد لله، تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكر وسهو الغافل. وبعد، هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتكريم لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتكريم وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميت باسمين: أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب: ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه على الفرادس الجنان. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirat jamaah salat subuh, jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semenjak 2 bulan yang lalu kita dapat ketemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita dari kitab yang dinamakan kitab Fathul Qarib. Dan tentunya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita membaca kitab ya harus sabar-sabar, karena ini kita mentakrir kalimat. Apa yang
yang tertulis dalam kitab ini. Tentunya kita berharap dari apa yang telah ditulis oleh para salafus salih, orang-orang dahulu, dari para ulama-ulama kita yang kita yakini, karena ilmu ini bersumber daripada Nabi Muhammad SAW sampai ke Allah lewat Jibril. Jadi ingati benar, jadi ilmu agama itu bersifat bersandar, disebut dengan sanad. Ya, makanya kitab-kitab hadis yang ditulis itu ada sanadnya semua, termasuk ya, kitab-kitab fikih, ya, kitab fikih. Nah tadi dikatakan, ada kita ulang sedikit lagi kemarin tuh sampai di sini ya, sampai Waridwan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya kalau Syekh, berkata Syekh, kemarin sudah saya sedikit jelaskan ya. Jadi Syekh itu satu istilah orang yang dituakan, orang sepuh, itu satu pengertian. Pengertian yang lain adalah orang yang mempunyai pengetahuan. Ya. Bahkan dalam satu pendapat dikatakan walaupun dia baru lahir ke dunia, baru muncul lahir, tiba-tiba ini punya keajaiban, itu bisa dikatakan syekh juga itu. Di Afrika itu kan ada anak-anak bayi itu bisa ngomong. Bahkan dalam sejarah juga itu para nabi dan rasul, Nabi Yusuf ketika ada yang bersaksi bayi yang lahir itu bisa ngomong. Bahkan juga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa itu mujizat jatuhnya, ilhas ya. Kalau Nabi itu, jadi orang-orang yang diberikan kelebihan. Yang jelas syekh itu suatu kosakata yang memuliakan kepada seseorang. Atau orang yang sudah sepuh maksudnya, sudah tua itu. Bayyadub budabiban, orang yang berjalan aja sudah susah itu syekh. Al-imam, imam itu penuntut. Jadi yang menulis kitab ini, menulis buku ini, dia sudah bergelar imam. Dan ini imam ini bisa itu dalam perspektif kalimat itu bisa dalam perspektif yang sempit. Misalnya dalam sholat jamaah kan ada imam, ya, imam. Dalam pengertian yang luas, Quran itu dikatakan imam juga. Ya, imamin mubin. Ya, bahkan dalam hadis itu juga dikatakan, ya, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran itu adalah yang dibenarkan persaksiannya nanti pada hari kiamat. Dia akan bersaksi, membenarkan kepada orang yang mencintainya, orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran itu. Dia akan bisa berikan syafaat. Ya, kalau kitab lain kan nggak bisa kitab lain. Yang ngomongnya Nabi, ya. Sampai yang belajar buku apa, kitab apa misalnya, ya kan, pengetahuan apa misalnya, kan banyak di dunia ini. Belajar ilmu filsafat misalnya, ya, belajar sastra misalnya, sastra Perancis misalnya, ya kan, atau membaca kitab-kitab buku-buku teknologi misalnya. Apa nanti dia bisa bersaksi menyelamatkan kita? Nggak bisa.
Satu-satunya kitab yang dikatakan Nabi yang bisa menyelamatkan orang nanti, dan dia akan bersaksi kepada orang yang membacanya dan mengamalkan adalah Al-Quran. Nah, dalam hadis itu dikatakan menja'alahu amamahu, barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai imam. Nah, Quran juga dikatakan imam. Jadi kita jangan berpikir itu yang namanya imam itu imam di musola, di langgar aja itu, ya kan, di masjid. Bukan, pengertiannya luas. Nah, bahkan dalam dunia Islam, imam itu juga pemimpin politik. Imam Khomeini, ya kan, Ali Khomeini, orang Syiah, imam itu. Para khalifah-khalifah dulu di zaman Nabi dikatakan imam. Itu luas imam. Maknanya itu. Imam Ali, Sayyidina Ali. Jadi pemimpin-pemimpin Amirul Mukminin dikatakan imam. Nah, atau secara umum misalnya di negara-negara demokratis misalnya ya. Misalnya Prabowo, nah Prabowo itu imam itu. Kalau Jokowi berhenti sudah jadi imam. Imam. Tapi bukan imam sholat ya. Jangan salah itu. Mentang-mentang imam suatu negara misalnya, dia memimpin sebagai Rais Jumhuriyah misalnya, sebagai presiden republik misalnya, ya kan? Nah, imam. Lalu diminta jadi imam sholat, nggak pernah belajar, nggak salah dia. Ya, karena keilmuan itu ada stratanya, ya kan? Ada spesifikasi. Sama dengan keahlian itu kan itu, ya kan? Nah, maka barang siapa yang menyerahkan sesuatu kepada yang min ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyerahkan segala perkara, segala urusan bukan kepada orang yang profesional, bukan kepada orang yang ahlinya, tunggu kehancurannya. Sama penulis kitab ini, kalau dia berani bergelar imam, dia tulis sembarangan, ini jadi sesat semuanya. Termasuk saya juga jadi sesat juga, Pak. Karena kitab-kitab fikih itu adalah rumusan atau istimbat dari dalil. Apa tadi? Dalil. Dalil itu dari mana? Dari Allah dan Rasul. Kan begitu sumbernya. Sumbernya kan begitu. Jadi bagi kita yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sumber yang mutlak itu ada dua. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa kata Nabi? Ya, taraktu fikum amrain lan tadillu man tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Nah, ini memahami imam aja nih, ya kan? Aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan warisan kepada kamu semua. Ini umat. Jadi kita ini umat yang ditinggalkan warisan oleh Rasulullah. Apa warisannya? Amrain, dua perkara. Yang pertama kitabullah, maksudnya Al-Quran. Ya, maka ingat seluruh rumusan-rumusan yang diistimbatkan. Istimbat itu artinya yang dirumuskan, ya sudah dirumuskan sedemikian rupa, sudah didefinisikan, ya sudah disimpulkan, ya kan, oleh para ulama-ulama mazhab, ya, dan para salafus saleh, ya kan, dari menetapkan suatu hukum, ya, ini seperti ini hukumnya, ini seperti ini hukumnya, ini seperti ini hukumnya. Kenapa jadi begitu? Ya, karena kalau kita mempelajari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu, kadang-kadang bahasa Quran itu tidak seperti buku-buku yang ditulis oleh manusia pada buku itu. Kalau kita kan berdasarkan runtutnya, logika runtut, paham gitu ya? Ya kan, apa istilah kalau orang-orang yang begini ini, ada mereka mempelajari ilmu hermeneutik ya. Ya,
dihubungkan dengan filsafat, ya, dihubungkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang secara umum itu, ya, di perguruan tinggi itu, ya kan? Nah, tapi kalau Al-Quran, enggak. Coba sampai lihat tuh bahasa Quran itu. Barusan dia ngomong masalah sholat, ya kan? Masalah gaib, dia pindah lagi dia masalah ini, ya kan? Ya, coba. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti pindahnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih jalan. Walladzina yu'minuna والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sambung lagi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Habis itu dipindah lagi. Judulnya lain lagi. Innal ladzina kafaru jatan. Nah, ini orang kafir lagi. Dari sini ceritanya begini. Pindah aja ke sini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wal 'adzab. Habis itu dia pindah lagi dia. Lain lagi ceritanya. Wa minan nasi, kisahnya orang munafik lagi nih. Cerita orang beriman, cerita orang kafir, cerita orang munafik. Saya tidak terjemahkan waktunya, ya kan? Nah. Contoh dalam surah Al-Isra, ya kan? Di atas itu ceritanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Nah, ya kan? Di bawahnya pindah lagi. Pindah ceritanya cerita Bani Israel. Padahal di atas itu ceritanya cerita itu pun tidak disebutkan nama Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepada hamba kami itu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu pun bahasanya kalau kita melihat dari perspektif bahasa Quran itu, ya, itu sepertinya ngambang bahasanya. Bahasa mengandung tafsir yang sangat luas. Misalnya, Allah tidak mengatakan Muhammad, dia katakan hamba. Hamba itu pun ditafsirkan macam-macam. Kenapa dia tidak katakan Muhammad, dia katakan hamba. Ada yang menafsirkan artinya hamba itu adalah berarti perjalanan Muhammad itu dengan ruh dan jasad. Apabila ruh dan jasad itu terpisah, ini bukan hamba, namanya bangkai atau mayat. Benar nggak? Coba, kenapa Allah katakan hamba di situ? Hamba itu artinya bersatunya ruh dan jasad. Nah, maka dipahami oleh para ulama, berarti Nabi Muhammad ketika naik ke atas langit sana itu murni jasad dan ruhnya itu masih utuh, masih terintegrasi. Ya, ini yang akalnya profesor modern sekarang ini jadi konslet. Sedunia konslet. Ya, energi, kekuatan, kecepatan itu, ya, itu mempunyai potensi kerusakan dan kehancuran. Benar nggak? Ya, coba benda yang dari langit yang jatuh ke bumi itu, hancur nggak? Ya, terbakar. Batu ini daging tulang menembus dimensi ruang dan waktu tanpa batas. Apa nggak rusak? Nggak hancur. Tapi Nabi Muhammad tidak rusak. Dia tidak hancur, dia tidak binasa. Apa gerangan? Nah, itu masalahnya. Maka di kalimat subhan, ada subhannya. Subhan itu artinya ini bukan perbuatan Muhammad, bukan gawian Muhammad, ya kan? Bukan maunya Muhammad, tapi itu maunya Allah, pekerjaan Allah, ilmunya Allah. Nah, itu dipahami itu. Ya, nah, kembali tadi. Jadi ternyata Al-Quran juga dikatakan imam. Man ja'alahu amamahu. Nah, itu. Artinya penuntun.
Barang siapa yang menjadikan Quran, kata Rasulullah, sebagai imamnya, ya kan, maka Quran itu akan menuntun orang itu masuk ke dalam surga. Qadahu ilal jannah. Coba saya tanya sini, sampean mau nggak dituntun masuk ke dalam surga? Siapa yang nuntunnya? Yesus, Siddhartha Gautama, Dewi Kuan Im, atau genderuwo, atau doktrin-doktrin sesat, atau paham-paham komunis. Ya, jawab tuh. Quran, ya. Quran tuh harga mati. Kita bisa tahu hurufnya aja nggak berubah tuh. Nabi Muhammad tuh kalau sholat sekarang ini di waktu pagi ini, bacaan saya dengan Rasulullah insya Allah sama itu Al-Fatihahnya, nggak beda tuh. Ya, beda, nggak beda tuh. Kecuali ada orang yang pengaruh lidahnya ya, pengaruh lidahnya itu kan pengaruh lidah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi itu lidahnya, ya, lidahnya orang. Ya kalau bisa ya ikuti lidahnya Nabi Muhammad. Ya kenapa? Karena dia orang Arab kan. Benar kan? Harus ikut lidah. Kita paksa lidah kita jadi lidahnya orang Arab. Kalau tidak bisa gimana Ustaz? Ya jangan maju jadi imam. Jadi makmum saja. Imam itu tanggung jawab Pak. Imam itu tanggung jawab. Jadi imam imam politik, imam sebagai di rumah itu imam sebagai suami, benar kan? Ya. Imam juga, ya. Imam di ini itu imam tuh. Maka laki-laki itu akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Istri adalah imam, bertanggung jawab terhadap suami, anak dan rumahnya. Ayo semua. Yang mana nggak tanggung jawab? RT pun juga sama. Mana RT? Termasuk nih beliau di sini ya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu man ja'alahu khalfahu. Khalfah itu artinya belakang. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran, kata Rasulullah, di belakang punggungnya, maka Allah, Rasulnya memastikan Quran bisa mendorong manusia di dunia, ya, yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang tidak mau mendekat dengan Quran, yang tidak mau mengkaji dan mengamalkan Quran, dipastikan Rasulullah mengatakan Quran akan mendorong kamu semua masuk ke dalam api neraka jahanam. Coba saya tanya, kitab yang bisa mendorong orang masuk ke dalam neraka, kitab apa? Quran. Kalau kamu menentang dia, makanya imam tidak boleh gawat. Ya. Dalam kajian politik Islam pun demikian. Kalau sudah terpilih pemimpin, jangan dilawan. Kalau dilawan terjadi kerusakan yang dasar. Maaf ya, seperti di Iran. Kenapa? Karena dia melawan. 16.000 sudah yang mati dibantai oleh Khamenei itu. Karena provokasinya si siapa Amerika dia, Donald Trump itu. Pokoknya kamu lawan aja itu. Apa itu yang pemimpin Syiah itu mula lawan aja ya itu kami bantu ya kan. Sekali-kali dibantunya Dustein pun. Akhirnya perang saudara, hancur, pembunuhan gara-gara janjinya Donald Trump itu mau mengganti rejim itu. Nah, itu. Nah, masalah imam ini sama dalam sholat juga begitu. Coba dalam sholat boleh tidak makmum itu mendahului imam? Tidak boleh. Jadi kalau imam itu rukuk, imam dulu. Allahu Akbar, rukuk imam. Baru makmum rukuk. Itu kan dalam sholat sudah diajarin tuh. Nilai filosofisnya sudah diajarin imam itu. Ya.
Allah imamnya tidak, baru tidak, nggak boleh. Imamnya sujud, baru semua jemaah. Ini sujud duluan dia. Imam belum bangkit dari sujud, dia udah bangkit dulu. Maka itu ada dalam riwayat, orang yang melawan imam dalam sholat, imam meruku, imam sujud, dia duluan sujud. Ketika dia bangkit, seandainya Allah perlihatkan mata orang-orang yang ada di sekitar itu, di masjid itu, ini kepalanya dirubah jadi kepala binatang yang bernama keledai. Itu Pak. Memang kita kan nggak diperlihatkan. Artinya Allah itu murka, marah. Imam jangan dilawan. Ya. Tunggu aja dia sampai selesai. Dia sudah tua juga. Masih dia mau mimpin terus. Benar kan? Yang aneh di Indonesia itu orang sudah selesai memimpin masih digegerin tuh. Siapa itu? Nggak berhenti itu. Yang anehnya juga sampai masuk penjara, yang gegerin masuk penjara. Sudah ada yang masuk penjara tuh. Sampai mulutnya tak apa. Gus Nur kan? Itu kan ngeri itu. Masuk penjara sudah, ini keluar. Sekarang udah berani lagi dia. Hati-hati dia sudah pernah masuk penjara. Masa gara-gara ijazah masuk penjara? Ya, coba saya tanya, Bungul kan pintar? Nah, Bungul siapa? Hah? Nah, Bungul siapa? Jadi balas sekali itu. Melawan orang-orang, nah jangan. Dalam politik Islam nggak boleh gitu ya. Hancur dunia ini. Udah, itu. Nah, jadi itu apa namanya? Pengertian imam. Ya. Paham ya? Ya. Nah, jadi yang menulis ini dia bergelar imam. Kalau bergelar imam, jangan diumpati. Ada lisensinya, ya. Ada lisensinya. Ya. Al-alim. Apa alim? Alim orang yang berpengetahuan. Ya. Nah, ini beda bahasa kita ya. Di sini ada dua kosakata. Sebenarnya itu dari satu akar kata yang sama. Di asal kata dari kata alima ya'lamu ilman. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu bukan bahasa kita, bukan. Ilmu itu bahasa dari bahasa Timur Tengah karena bahasa Arab, bahasa Quran. Ya. Bahkan manusia itu mulia karena ilmu. Apa tadi? Mulia karena ilmu. Bahkan malaikat itu sujud menghormati Adam dan manusia karena ilmu. Seandainya nggak ada ilmu, nggak ada harganya di manusia, nggak ada nilainya. Ya. Bahkan boleh saya katakan itu direkam di dalam Al-Quran. Jangan sampai baca dalam surah Al-Baqarah. Ya kan? Ketika Nabi Adam itu diciptakan Allah, ini Nabi Adam diciptakan Allah, ya kan? Apa yang dianugerahkan Allah pertama kali kepada Adam? Ada yang tahu sih? Adam itu beda dengan kita. Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah satu. Dia tidak lewat kelahiran. Nah, lewat kelahiran. Makanya fisiknya Nabi Adam itu beda dengan fisik kita. Kalau fisik sampean, fisik saya ukuran Nabi. Kalau orang percaya, buka bajunya. Coba kalau dibuka baju ada apa di sini? Ada pusat kan? Pusat apa namanya? Udel, ya. Dasar udelmu, udelmu ya. Nah, udel nih, udel, ya. Udel itu ada tali plasenta, itu nyambung dengan ibu kita. Jadi zat-zat nutrisi makanan yang dimakan oleh ibu, ya itu sampai ke janin itu lewat. Makanya janin itu makannya bukan lewat mulut, lewat tali pusat itu, lewat udelmu itu loh. Nah, ini semua ada tali pusatnya, semua ada. Nah, coba saya tanya, yang nggak ada tali pusatnya siapa? Nabi Adam. Kenapa? Nggak ada. Nabi Adam itu kalau dibuka perutnya nggak ada tali pusatnya itu. Percaya saya, nggak ada. Dia ciptaan pertama. Bahkan ciptaan terindah yang paling indah diciptakan Allah.
Karena dia diciptakan Allah langsung dengan biqudratihi, ibarat bahasa dengan kekuasaan, dengan tangan Allah istilahnya. Kalau saya bisa pinjam, tapi kita jangan menggambarkan tangan seperti ini ya. Ini kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, jangan salah paham tuh. Ini didasarkan kepada ayat, ya kan, ma mana'aka alla tasjuda id amartu qal ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu dalam surah Al-Anfal. Kata Allah, iblis, apa yang menyebabkan engkau terhalang, engkau tercegah, wahai iblis? Apa sih? Ini kan aku yang menciptakan Adam, ini aku dengan tanganku. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah katakan aku akan menjadikan khalifah di bumi. Itu bentuk kalimatnya mufrad, bukan khulafa atau khalaif, ya, tapi khalifah itu tunggal. Maka sebagian besar mufassir mengatakan karena dia berbentuk tunggal, maka yang dimaksud itu adalah Allah ciptakan Adam. Paham? Itu Allah ciptakan Adam. Nah, apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih baik daripada manusia ini yang kau ciptakan daripada tanah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Nah, informasi ini bisa kita dapat di dalam Al-Quran. Sedangkan dia ada, kau ciptakan langsung dengan kekuasaan dan tanganmu dengan tanah, dari tanah, diambil dari tanah. Oh itu. Orang ceritanya dari tanah macam-macam tuh diambil, ya kan? Oh itu. Kalau manusia itu macam-macam kan, karakternya kan macam-macam manusia, ya kan? Ya itu. Mungkin tanahnya itu juga, ya kan? Dibekalahi beributan aja. Sekalinya aja dari tanah sengketa itu. Tuh pesta mahala biu ngarannya. Bisa benar pesta gitu. Ya nggak tahu lah, ya kan? Nah, kalau dalam cerita lain juga dikatakan dari mana tanah itu diciptakan diambil Allah, maka nanti dari tanah itulah kita akan dikembalikan. Nah, apa tadi? Nah, itu kan. Nah, jadi kata Allah, dari tanah itu ikan menciptakan, ya kan? Wa minha nu'idukum, ya kan? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah itu kami ciptakan, ya kan? Wa fiha nu'idukum, dan nanti dari tanah itu ikan kami kembalikan, ya kan? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti dari tanah itu kata Allah nanti kalian akan dikeluarkan, akan dibangkitkan. Cuma kalau kita ini menurut tafsir pendapat para ulama, kita ini dari tanah, tapi bukan tanahnya, tapi dari saripati tanah. Kalau tadi Pak, ulun sampai itu dari saripati tanah. Kalau nggak percaya, kalau istri kita itu misalnya ada gangguan rahim, ya, kehamilan, biasa kalau datang ke dokter kandungan itu disuruh makan unsur-unsur makanan yang mengandung zat folat tinggi atau vitamin E, itu dimakan. Coba saya tanya, zat folat itu dari mana? Dari tanaman kan? Ya kan? Yang paling banyak itu kandungan zat folatnya itu dari kurma. Kurma yang mentah itu Pak, kurma hijau itu, yang masih belum matang itu. Makanya kurma itu di sana dicari orang untuk menyuburkan rahim. Ternyata diteliti, coba tanya sama dokter kandungan, itu di dalamnya lah, nutrisinya itu mengandung zat folat tinggi. Itu bagus untuk menyuburkan rahim. Ya Pak, unsurnya diambil dari mana? Saripatinya dari tanah. Nah, vitamin E, ya kan, laki-laki kurang subur, banyak dimakan toge. Nah. Apa tadi? Oke. Hari-hari makan toge, ya kan? Tahu tek-tek itu ada togenya ya? Ya. Sekalinya itu, sekalinya. Gue lawas sudah kawin gue, jadinya kan bini ini baik karena mandul. Kan mandul ini kan belum tentu dari pihak perempuan.
Bisa juga itu kualitas yang punya laki-lakinya kurang bagus. Nah itu dari mana diambil unsurnya? Dari tanah. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, kata Allah, dari nutfah. Nutfah itu spermatozoa yang bercampur. Nutfah itu pun harus dicampur. Kalau nggak dicampur, nggak ada ini, nggak bisa jadi ini wajah seperti ini. Ya, itu hukum kausalnya seperti itu. Yang melawan hukum kausalnya, Allah sendiri yang merubahnya. Di antaranya ada 3 makhluk. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa. Ya kan, Siti Hawa itu min dhal'i aisar, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam langsung diciptakan Allah, ya kan, tanpa ayah, tanpa sperma, ya kan, dan hanya ditafsirkan bekas tanah. Itu pun tafsir dan pendapat Allah alam, karena Nabi Isa itu bergelar Ruhullah. Langsung Allah beritakan kepada Siti Maryam, ya kan, dia akan melahirkan seorang putra, dan langsung ditiupkan ruhnya ke dalam kandungan itu. Lahirlah seorang laki-laki yang bernama Al-Masih, Isa Al-Masih. Agak beda sedikit ini, 3 ini. Yang lain semua sama. Termasuk Nabi Muhammad pun sama seperti kita, Rasulullah itu. Ya, Nabi Muhammad sama seperti kita. Dia orang tuanya ada. Ya, Nabi Ibrahim ada orang tuanya. Nabi Musa juga ada. Nabi Isa nggak ada itu. Nabi Adam jadi parah lagi, nggak ada. Nggak ada. Nah, maka kalau ditanya, ya coba saya tanya sini, Nabi yang paling sempurna diciptakan Allah dengan kekuasaannya siapa? Ya, bisa jawab ya? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf. Nabi Adam benar. Fisik ya, fisik manusia itu Nabi Adam.